Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru saja menetapkan syarat modal minimal untuk industri fintech peer-to-peer lending yang ditetapkan sebesar 12,5 miliar rupiah. Kebijakan ini akan berlaku pada akhir Juni 2025. Akibatnya, kita sudah melihat 12 entitas pinjaman online yang terpaksa menyerah atau dalam istilah yang lebih tepat, lempar handuk putih. Mereka yang tidak memenuhi syarat modal minimal kini sedang diburu oleh calon investor yang tentunya melihat peluang di tengah ketatnya regulasi ini. OJK juga melakukan moratorium terhadap pengajuan izin baru untuk pendirian perusahaan pinjol. Ini adalah langkah yang cukup signifikan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa hingga Juli 2025, sebanyak 12 perusahaan P2P lending belum memenuhi syarat modal yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 2 perusahaan berencana untuk merger, sementara 10 lainnya sudah menyerahkan rencana aksi untuk memenuhi syarat tersebut. Saat ini, terdapat 96 perusahaan pinjaman daring resmi di Indonesia. Menariknya, meskipun ada tantangan besar, data OJK menunjukkan bahwa hingga Mei 2025, aset P2P lending tercatat mencapai 9,7 triliun rupiah, meningkat 32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa industri ini masih memiliki daya tarik, didorong oleh pertumbuhan pendanaan yang mencapai 28%, totalnya menjadi 82 triliun rupiah. Namun, rasio kesehatan pinjol yang diukur dengan TWP 90 mencatatkan penurunan menjadi 3,19%. Ini adalah sinyal bahwa meskipun ada pertumbuhan, tantangan tetap ada. Agusman tetap optimis bahwa industri P2P lending akan terus tumbuh positif hingga akhir 2025, meskipun tantangan pemenuhan modal semakin besar. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyoroti bahwa tantangan ini semakin meningkat di tengah fenomena tech winter dan citra buruk yang melekat pada pinjol akibat kasus gagal bayar. Konsolidasi di sektor ini mungkin akan mengurangi jumlah pemain, tetapi di sisi lain, ini dapat memperkuat permodalan dan efisiensi operasional perusahaan. OJK berkomitmen untuk terus mendorong penguatan industri P2P lending di Indonesia. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa industri ini tidak hanya tumbuh, tetapi juga sehat dan berkelanjutan. Kita semua berharap bahwa dengan regulasi yang ketat dan dukungan dari berbagai pihak, industri fintech di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.